الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita buktikan di Aik Nembarani kalau ada orang meninggal dunia, kemana mayat ini dibawa? Ke tanah kuburan, tanah wakaf, iya kan? Kenapa asal tubuh dari tanah? Tanam. Dalam tempo 40 hari atau 50 hari, menurut proses kedokteran, saya akan bongkar. Kita akan lihat itu tubuh berair berulat, ditambah baunya luar biasa. Ya, coba kalau ada bau begitu, cobalah bongkar. Ya, kalau misi belum mati, bisalah kita mengucapkan kata-kata sastra yang indah. Kita nggak bisa berpisah, mesti hidup semati. Nah, coba sudah bau gitu, peluklah hidup semati kalau nggak muntah. Mana ada istilah hidup semati? Bapak-bapak hidup mati, mati bini kawin lagi bapak. Jangan haraplah hidup mati. Siapa mau mati sama-sama mati? Sudah dibuang ke bait, kering airnya, mati ulatnya, kembali menjadi tanah. Nah, menjadi tanah, habis. Sekarang yang akan minta pertanggungjawaban apanya? Nah, jangan. Jadi kan kita sudah mendengarkan Pak, Ibu, asal kejadian jasad kita kan daif, ya, hina, kotor ya. Jadi sudah mendengar, kita nggak bisa lagak, nggak bisa bangga, nggak bisa angkuh. Sudah dengar kita asal kejadian tubuh kita ada apa? Tapi mereka yang belum pernah mengaji, belum pernah mendengar, nggak tahu dia asal usul tubuhnya dari apa, berapa banyak yang petentengan. Lagaknya baru punya Mercy 10 biji, rumah 1000 tingkat, pangkat jenderal, lagak nggak tangguh, nggak sadar asal pun dari ulat. Nggak usah lagak lah, nggak usah lagak lah. Ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Bu, kita nggak percaya itu orang mati itu matanya mesti bagus. Percaya nggak? Nah, enggak ya? Nah, saya faktakan, saya main fakta. Nah, mata orang mati itu mesti bagus, tapi nggak bisa melihat. Ya, nah, telinganya mesti bagus, nggak bisa mendengar. Tangannya mesti bagus, nggak bisa memegang. Nah, buktinya matanya mesti bagus. Nah, mari saya buktikan. Sekarang udah banyak di Jakarta. Sebelum bapak ibu meninggal dunia mau donor mata, menyumbangkan mata. Banyak di Jakarta, ya, banyak itu mendonorkan mata. Soal hukum gak usah kita bahas malam ini. Ya, kami donor mata. Nah, kita amanahkan. Pak dokter itu biasanya dokternya 2, saksi 2. Pak dokter, saya akan sumbangkan, dermakan mata saya. Maka dia boleh akte apa ya, donor itu ditandatangan dokter, Pak. Sudah, ini amanah. Dan itu sudah ada aktenya,
Kemudian kita meninggal dunia, dapat informasi kepada dokter bahwa yang akte donor itu sudah meninggal. Diambil dokter ini, mayat dibawa ke rumah sakit, diambillah matanya dengan alat medis ya, plak, ambil. Baru ditaruhkan kepada orang buta. Nah, taruhkan orang buta. Orang buta itu bisa melihat berapa banyak orang buta. Coba asal jangan udah rusaklah urat matanya. Nah, taruhkan itu. Ya, taruh kemana? Orang buta itu bisa melihat. Yang menjadi pertanyaan sama kita, yang melihat itu matanya apa manusia? Saya tanya. Ya. Kalau orang mati tadi, jendelanya mesti bagus, matanya bagus. Manusia sudah keluar dari tempatnya. Kalau sudah keluar manusia daripada tempatnya seperti burung terbang dari sarangnya. Ya, apabila keluar rohnya mayat dia, nggak bisa melihat. Orang buta tadi, manusia mesti ada, cuma jendela nggak ada. Dikasih mata jendela baru bisa melihat. Yang melihat manusia bukan jendelanya, supaya bapak ibu tahu. Nah, makanya sekarang yang banyak jual mata bu di Sri Lanka, banyak itu jual mata. Ya kalau kita umpamanya tak ada mata kita saudara yang buta, kita ambil, boleh. Tapi ya duit lah pula, mahal ya. Nah, jadi sana macam-macam tuh. Kalau mau ada mata tuh biru, coklat, hijau, kelabu. Nah, kita pun kalau mau sebelah coklat, sebelah biru boleh lah ganti mata kita. Nah, asal ada duit. Bisa aja. Itulah canggihnya itu ya. Dah. Jadi yang melihat itu bukannya. Macam ibu-ibu lah. Punya rumah ada jendelanya enggak? Ada ya. Yang melihat manusianya apa jendela rumah itu? Manusianya bukan jendelanya ya. Kalau jendelanya melihat juga pulang tanya lagi. Jendela, ada orang lewat jendela. Enggak ya. Manusianya. Jadi manusianya ya tidak kita pelajari. Yang akan lillahi ini enggak. Yang kita pupuk sekarang tubuhnya, rumahnya. Ini akan bobrok. Ya, jadi cukup jelas para bapak dan ibu kejadian manusia. Jadi bu, pak, bahwa manusia ini dijadikan dari dua unsur, dua kejadian. Berarti manusia ini tubuhnya dua. Tubuhnya dua. Tubuh yang halus, tubuh yang kasar. Tubuh yang kasar dikatakan jasad manusia. Tubuh yang halus dikatakan roh manusia. Ya kan? Jasad manusia itu dikatakan diri yang zahir. Roh manusia dikatakan diri yang batin. Sesuai dengan Luqman 20, wa asbaha alaikum ni'amahu jahirata wa batinata. Allah mengkurniakan pada kamu ada diri zahir, diri batin, nikmat zahir, nikmat batin. Luqman 20, Al-Hadid ada 9 ayat. Tapi bukan batin, alirkan kepercayaan. Quran dan sunnah Rasul. Nabi juga mengatakan awalan wa akhiran zahiran wa batinan, ya. Jadi di jasad manusia tadi dikatakan diri apa tadi? Diri apa tadi? Diri zahir. Roh manusia dikatakan diri apa? Diri batin. Jadi diri kita pada dua, ada zahir dan batin. Kalau diri zahir ini bekerja, berbuat dia, itu dikatakan amal syariat namanya. Ya, amal syariat. Kalau diri batin ini bekerja, berbuat, itu amal hakikat namanya. Jadi amal kita cuma dua macam kata Rasulullah, syariat dan hakikat. Kata Allah juga, as-syari'atu bila hakikatu atilah, wal hakikatu bila syari'atu batilah. Kalau bersyariat saja tanpa hakikat, atilah, kosong melompong, sia-sia, capek sajalah kapan Nabi berukuk sujud. Hakikat tanpa syariat batal, tidak sah. Bersyariat tanpa berhakikat, bertubuh tak bernyawa. Berhakikat tanpa syariat, bernyawa tak bertubuh. Kita ada tubuh dan nyawanya. Sejelas-jelas saya bisa. Jadi kita dua macam, syariat dan apa tadi? Hakikat. Dah. Tolong bapak tunjukkan yang mana amalan syariat itu. Syariat Rasul itu mana? Syariat Nabi. Yang dikatakan amal syariatnya macam mana? Supaya jelas kita. Yang dikatakan amal syariat bu, pak, kauli dan fi'linya, ucapan dan perbuatannya. Itu amal syariat. Amal syariat dapat dilihat, dapat didengar. Apa diucapnya bisa didengar, apa kerjanya sudah dapat dilihat. Itu amal syariat. Jadi amal syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita sembahyang baru pandai membaca, baru pandai berbuat, itu amal syariat. Amal jahir, amal luar namanya. Yang mana
amal hakikat qalbinya, hatinya. Instruksi Allah dan Rasul, setiap kita memperhambakan diri beramaliyah, alatnya 3 macam, qalbi, qawli dan fi'li, hati, ucapan dan perbuatan. Kan itu semua. Ada rukun sembahyang 13 perkara yang wajib. Ada rukun 13 pada rukun qalbi, qawli dan fi'li. Hati, ucapan dan perbuatan. Rukun fi'li takluk pada sifat basar. Apa yang dikerjakan Nabi dapat dilihat. Ada hadisnya. Rukun qauli takluk pada sifat sama. Apa yang diucapkan Nabi dan sembahyang bisa didengar. Ada hadisnya. Rukun qalbi takluk pada sifat ilmu. Apa isi Nabi tidak akan tahu kita isi hati Nabi kalau tidak punya ilmu. Saya tahu kita. Jadi amal kita 2 macam, syariat dan hakikat, ya. Nah, yang mana amal syariat, ucapan dan perbuatan. Yang mana amal hakikat, kalbinya. Jadi alat memperhambakan diri, alat beribadah, kalbi, qawli dan fi'li, hati, ucapan dan perbuatan. Ada? Ya. Hati, ucapan dan perbuatan. Tolong Pak, ibu-ibu tunjukkan yang mana amalan fi'li, amalan perbuatan itu yang macam mana? Yang berhubungan dengan tubuh manusia. Nah, itu dia. Berhubungan tubuh manusia. Contohnya, asma, berdiri betul. Ruku, iktidal, sujud. Ya, tawaf, sa'i. Pokoknya berkaitan dengan tubuh itu amalan fi'li, amalan perbuatan namanya. Jelas? Yang mana amalan qauli, amalan lidah itu yang macam mana? Yang berkaitan dengan lidah. Contohnya, subhanallah, Allahu Akbar, membaca ayat, berselawat, yang mengeluarkan kata-kata yang indah, yang baik. Ini amalan qauli. Yang mana amalan hati? Inilah tidak dipelajari Islam masa kini. Di mana-mana pelajaran cara membaca, cara berbuat. Sembahyang itu begitu. Begini perbuatnya, gini baca. Begini tawafnya, begini baca. Tubuhnya sujud, lidah membaca, hati enggak tahu. Tubuhnya tawaf, lidah membaca, hati kemana? Yang ditengok Allah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru qulubikum. Allah enggak menengok rupa dan perkara, menengok hati kamu. Supaya tahu kita enggak mempelajari hati. Sudah. Ilmu fi'li, ilmu perbuatan itu kita pelajari untuk apa? Untuk apa kita pelajari ilmu fi'li, perbuatan? Supaya tahu kita cara-cara menyembah Allah. Macam mana berdiri betulnya, rukuk, i'tidal, sujud menurut sunnah. Ya. Dan bagaimana tawaf sa'inya itu, ya, pekerjaan perbuatan itu. Ini. Jadi ilmu fi'li perbuatan itu kita pelajari supaya tahu mau cara-cara macam mana menyembah, macam mana berdiri betul, rukuk itu, sujudnya menurut Quran dan sunnah. Ini. Itu ilmu perbuatan. Ilmu qauli kita pelajari supaya pandai memuji Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, membaca ayat. Ini ilmu hati kita pelajari untuk apa? Untuk mengenal yang kita puji, untuk mengenal yang kita sembah. Kalau kita hanya pelajaran ucapan dan perbuatan, Allah tidak bisa dikenal dengan ucapan dan perbuatan. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Allah tidak bisa didengar dengan telinga. Allah tidak bisa dirasa dengan lidah. Allah tidak bisa diraba-raba dengan tangan. Dengan apa? Al-ilmu seimani, fa ilmu batini fi qalbi fadzalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu 2 macam. Ilmu batin dalam hati itu yang sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mara'a. Tidak dusta, tidak bohong apa yang dilihat mata hati. An-Najmi ayat 11. Mata hati. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu mata hati? Ibu tahu mata hati? Mata hati itu apa? Kok bisa mengenal Allah? Kok bisa melihat yang gaib? Apa itu mata hati? Coba saya contohkan, saya ilmiahkan dulu ya. Kita kasih misal dulu. Nah, ibu-ibu coba atau besok nanti malam ibu coba jalan di bawah pokok kelapa sawit. Gelap tuh kan? Gelap nggak Bu? Kalau sawit gelap ya? Gelap. Ibu jalan lewat situ. Begitu ibu jalan di bawah kelapa sawit yang gelap itu, begitu jalan lewat seekor ular, nampak nggak? Hah? Tidak nampak ya? Nampak? Ibu bisa nampak dalam gelap? Tidak, dan nggak nampak. Kenapa tidak bisa nampak? Kena gelap. Begitulah batas kemampuan mata kepala. Itulah kita buktikan. Nah, kemudian jalan lagi di bawah sawit. Bawa jalan bawah sawit, bawa senter. Begitu jalan kita lewat seekor ular. Kita senter. Yes. Nampak enggak? Nampak. Kenapa bisa nampak? Karena ada cahaya. Yang menampakkan mata kepala apa cahaya?
Cahaya. Kenapa kita nggak kenal Allah? Hati kita tidak bercahaya. Jadi apa itu mata hati? Afaman sarahallahu sadarul Islam fahuwa nuri mirabbihi. Apabila Islam ditanamkan dalam dada dan hatimu, tidak lain itu nur daripada Tuhan kamu. Al-Jum'ah 22 An-Nur, banyak ada 7 ayat. Mata nur Allah pernah kita tahu nggak? Pernah kita tidak pernah mempelajari hati. Yang kita pernah lihat nur Laila, nur Habni, nur Aini. Akibat umat Islam pada saat ini tidak mempelajari soal hati, maka instruksi Allah, wati anfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kamu introspeksi, tengok ke dalam. Al-Jariyat ayat 21. Di dalam kehidupan dalam dunia ini, hati ini membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa pecah belah. Disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan dan persatuan. Disebab hati kita bisa menjadi manusia tukang fitrah, tukang caci, munafik, menyalah-nyalakan orang padahal dia sesat. Disebabkan hati kita bisa menjadi manusia berakhlak kalimah, akhlak yang mulia, bersopan santun, budi yang luhur. Disebabkan hati kita masuk neraka jahanam. Disebabkan hati kita bisa masuk jannatun naim. Begitu peranan hati. Kalau gitu peranan hati, ada apa sebenarnya dalam hati itu? Kok begitu dahsyat paranannya? Ada apa? Tanya Allah, Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit. Penyakit apa? Banyak, 6.666 ayat Quranul Karim. 6.666 urat di tubuh manusia yang telah diproses oleh kedokteran. 6.666 penyakit dalam hati manusia. Bukan sedikit. Penyakit yang paling bahaya, hawa nafsu, iblis, setan, kasih ke dunia, loba, tamak, rakus dan bakhil, pemarah, bengis, dendam, kesuman, hasad, dengki, fitnah, munafik, ujub, ria, iri, cemburu dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, murakab. Itu bahaya. Kita biarkan penyakit itu. Sambungan ayat, fazadahumullahu marada, ditambah Allah itu penyakit. Kita biarkan terus-terus, kita tidak cari antinya, pembasminya. Kita biarkan ujung ayat, walahum azabun alima bima kanu ya'jibun. Bagi mereka lah azab yang sangat pedih karena mereka pendusta. Papat di luar, pancung di dalam, lain di mulut, lain di hati. Bak pantun mengatakan atap hati gulung gemulung, bakar sampah buang syaratnya. Ibarat gunting makan di ujung, mulut manis apalah gunanya. Allah Akbar kata lidah, tapi jengkol yang diingatnya. Ini. Macam mana membersihkan hati? Likuli sayin sakatun, kata Rasulullah. Ya, segala sesuatu ada pembasminya, pembersihnya. Alat membersihkan tubuh manusia pakai air. Menurut ilmu fikih, tanda bersih, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Alat menyucikan hati pakai apa? Ya, baca istighfar bu ya, istighfar kan gitu ya. Kalau membersih hati, kata Ustaz, baca banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya bu. Betul? Baik. Istighfar letaknya di mana bu? Di lidah. Hati di dalam. Terima di akal, dibaca di luar, dalam bisa bersih. Ya, agama diterima dengan akal ya. Kalau agama tidak bukan agamanya. Jangan agama di akal-akal. Coba masjid itu kotor di dalam, rame-rame kita di luar, bersih dalam, bersih, bisa bersih. Atau kita sapu luar nih bersih-bersih, bisa ikut dalam bersih? Enggak bisa. Puasa kalatun kalbu zikrullah, alat membersihkan hati, ingat Allah kata Rasulullah. Tapi enggak mungkin kita bisa ingat sebelum kenal kepada yang dia ingat. Bersihkan itu. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang suci hatinya. Wa dzakara rabbihi, dia mengingat Tuhannya. Fasalla, baru tegakkan salat. Apa hukumnya orang enggak bersih hati? Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Kalau enggak bersih, apa hukumnya? Qad aflaha man jaqaha wa qad haba man dasaha. Beruntung orang yang suci. Sesat manusia tidak suci hatinya. Sampai ayat 9. Setan. Apa hukumnya orang hati tidak bisa ingat Allah? Fawailul qasyatu qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dalalin mubin. Celaka bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka itu sesat nyata. Sampai mana sesat orang yang enggak ingat Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika hum qatilun, itu orang yang lalai yang tidak ingat Allah. Al-Araf 179. Itu hukum enggak ingat. Apa hukumnya orang yang tidak menegakkan salat? Ya, kalau kita
kita dengar Rasulullah mesti enak di telinga. Man taraka salata muta'amida faqad kafara jahara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kafir yang nyata. Mesti enak. Arti kafir engkar, arti berdosa saja. Tapi kalau Allah ngomong, orang tidak sembahyang wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang yang tidak sembahyang kalau mati jangan sembahyang selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, jangan berdiri, jangan pijak kuburannya itu. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, karena dia kafir pada Allah dan Rasulnya. Wa matu fahum fasikun, matinya fasik sesat. At-Taubah 84. Jangan coba-coba Bu, ada orang enggak sembahyang kita sembahyangkan. Jangan coba-coba. Dalam hukum Al-Quran dan hadis tidak ada hukum-hukum toleransi. Mengingat, menimbang, memutuskan saudara, tidak ada. Kalau kita turut menyembayang orang tidak pernah sembayang, man anasasan ala maksiatin walau bisakin kalimatin kana asarikul fiha. Barang siapa membantu orang yang telah berbuat maksiat walaupun satu patah kata, sufa kamu dengan dia. Rahul Bukhari Muslim. Jangan coba-coba. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kejam. Orang yang tidak mengingat. Nah, saya tahu tidak. Nah, cuma kadang-kadang soal mengingat ini, Bu. Bagaimana orang yang dikatakan bersih hati itu macam mana? Ingat Allah? Oh, bukan. Itu kalimat kedua ini. Al-A'la ayat 2. Wa zakar rabbih ini. Ini kalimat kedua. Enggak mungkin dia disikat sebelum hatinya bersih. Orang yang dikatakan hati bersih, dia hati mengenal Allah. Itulah. Dapat kenal baru wajah karena baru bisa diingatnya. Sudah kenal bisa ingat boleh sembahyang. Pas salah maka tegakkan salat. Taha surat Al-A'la ayat 14. Kenapa sekarang kita hati kita tak kenal Allah, sembahyang tak apa kita ingat? Ya? Apa penjawabnya itu? Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Karena mereka itu mabuk gila dunia. Dia enggak sadar akhirat kekal selama-lamanya. Nah, cuma masalah kadang-kadang ingat ini salah pengertian nih Pak. Nah, kata orang sembahyang itu ingat. Sembahyang bukan ingat, perintah kerja jadi kan. Tegakkan sembahyang untuk ingat. Nah, itu sembahyang bukan ingat, perintah kerja. Tegakkan salat. Salat itu kerja kita kerjakan untuk mengingat yang memerintah. Yang kita ingatkan perintah Allah, zuhur asarnya. Allahnya kemana ingat? Ada yang mengatakan ingat itu subhanallah, alhamdulillah itu bukan mengingat, memuji Allah. Kalau sembahyang itu ingat, subhanallah, alhamdulillah itu mengingat, praktekkan 11 ayat Quran. Pertama An-Nisa ayat 103. Uzkurullaha zikran katsira. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, banyak-banyak ingat Allah waktu duduk, berdiri, berjalan, berbaring di mana saja berada. Dalam jalan pun kita ingat Allah. Kalau sembahyang ingat Allah, silakan sambil jalan sembahyang, bisa enggak? Coba bikinkan. Bisa berarti bukan ingat. Kalau subhanallah alhamdulillah dikatakan ingat, silakan sambil jalan. Ibu pergi belanja. La ilaha illallah subhanallah, mau mana ibu belanja? Alhamdulillah. Gila ibu ni kata orang. Kan masuk akal. Atau dalam WC lah. Sebab Allah di mana saja ingat. Biar di WC. Kalau di WC enggak ingat Allah, mati di tempat kotoran, dicampakkan Allah ke kotoran mana. Nah, kalau dikatakan la ilaha illallah subhanallah itu ingat, silakan sambil buang air besar. Subhanallah, la ilaha illallah, pret, alhamdulillah, haram hukumnya. Allah ada menjelaskan, cuma kita enggak mengerti. Kalau enggak punya ilmunya. Al-A'raf 205. Dijelaskan Allah yang soal mengingat. Wazkur rabbaka, ingat Tuhanmu, pakai otak. Di mana diingat? Fi nafsika, dalam diri kamu. Tadaruan dengan lemah lembut, rasakan betul-betul. Wahifatan al-jahri minal qawli, bukan disebut-sebutkan pakai lidah. Bil huruwil asal, dari pagi hingga petang. Wala takum minal ghafilin, jangan kau lalai-lalaikan. Jangan lupa. Al-Araf 205. Oh, tidak disebutkan, dibikin di dalam. Gitu. Macam mana? Enggak bisa kalau enggak kenal. Tak gitu Bu ya. Kita belajar Bu ya, ini ada tingkatan kata Nabi, as-syari'atu aqwali wa tariqatu ihwa ahwali wal haqiqatu ihwali wal ma'rifatu rasul mali. Ya, bersyariat, bertariqat, berhakikat dan bermakrifat. Ya. Ilmu syariat Bu. Ya. Ilmu syariat kita pelajari yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan.
Kemana saja ibu belajar syariat Islam, ke Mesir, ke Madinah, ya, hanya diajarkan ucapan dan perbuatan. Pulang ke Semali, hukum ucapan dan perbuatan tidak ada. Jangan berbuat begini, tidak boleh. Berbuat yang bagus. Ucapannya, jangan berbuat, jangan bicara begini, bicara yang bagus. Amalnya begitu, begini berdirinya, begini baca, begini rukuknya. Yang diajarkan syariat itu ucapan perbuatan. Jadi ilmu syariat berhubungan dengan ucapan dan perbuatan. Batas ilmu syariat dapat kita pelajari sampai yang nampak. Yang tidak nampak tidak bisa dipelajari dan ilmu syariat. Sekecil-kecil sampai titik kita bisa tunjukkan. Dalam titik tidak bisa lagi. 30 juz Quranul Karim terhimpun menjadi 114 surat. 104 surat terhimpun menjadi 6.600 ayat. 6.600 ayat terhimpun pada suratul Ummul Quran, Fatihah. Fatihah terhimpun dari Bismillah. Bismillah tunduk kepada ba tunduk sama titiknya. Sampai titik bisa ditunjukkan. Dalam titik tidak bisa dipelajari ilmu syariat. Supaya tahu gitu. Ya kalau tingkat syariat adalah pelajaran kita, jangan salahkan orang berterikat. Jangan. Baru pandai ngomong, berbuat. Jangan disalahkan orang lah. Ya. Jangan. Jangan salah. Tarekat bukan pelajaran syariat. Tarekat itu jalan, bahasa Indonesia. Tarekat bahasa Arab, bahasa Indonesia jalan. Nah, jadi kalau tanya orang apa itu tarekat, jawab jalan. Jangan tanya orang apa tarekat, gila. Bukan itu arti bahasa Arab. Gila bahasa Arab kan majnun. Tarekat bahasa Arab bahasa Indonesia jalan. Nah, saya kan ibu-ibu sana ke Rantau Prapat ya, tengok di simpang jalan itu kan banyak. Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, kan gitu. Coba ibu pergi ke Mekah. Jadi tarekat itu bukan jalan, bukan pelajaran syariat. Tarekat itu jalan untuk mengetahui hati. Dari orang pertama belajar tarekat dia supaya tahu hati. Nah, cuma kadang baru masuk tarekat tamat, mana ngerti dia. Pikiran itu udah di BA tamat, saya tahu. Nah, tambah bodoh dia tuh. Dah, ilmu tarekat jalan untuk mengetahui hati. Itu orang tarekat pertama. Kenapa mesti ketahui hati? Sebab innamal a'malu binniyah, tidak sah amal ibadat tanpa niat. Letak niat bukan di kepala, bukan di hidung, bukan di lidah. An-niyati fi qalbi, niat itu dalam hati. Di mana letak hati? Fi suduril qalbi, kata Allah Al-Had 46, dalam dada. Dada sebelah mana? Atas, tengah, bawah, kanan atau kiri? Enggak tahu letak hati macam mana meletakkan niat, apalagi rahasia niat. Mana tahu? Anggap orang tuh niatnya insya Allah tahun depan kita mau naik haji. Itu bukan niat, rencana, tujuan. Niat di dalam hati. Nah, jadi ilmu tarekat jalan untuk mengetahui hati. Itu ilmu tarekat. Sudah tahu di hatinya, baru diselidikinya dalam hati ada apa? Oh, ditengok dalam hati supaya ada penyakit tadi, fi qulubihim maradun. Oh, kalau ada penyakit ini harus dibasmi. Apa alat pembasminya? Wa saqalatun qalbu zikrullah, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Alat membasmi hati ingat Allah. Macam mana mengingat? Belum tahu. Jadi ilmu tarekat berhubungan dengan hati, batas sampai membersihkan hati. Baru tingkat itu. Kita sudah pelajar syariat, sudah pelajar tarekat. Jangan salahkan orang belajar hakikat. Hakikat bukan pelajaran syariat. Hakikat bukan pelajaran soal hati lagi. Pelajaran apa hakikat? Al-ilmu silmani, fa ilmu batini fi qalbi, fa dzalika huwal ilmu nafi'i. Ilmu itu dua macam, ilmu batin dalam hati itu sangat manfaat. Apa manfaatnya? Maka jabal fuadu mar'a, tidak bisa tidak bohong apa yang dilihat mata hati. Jadi ilmu hakikat itu berhubungan dengan ilmu gaib. Allah itu gaib. Batas ilmu hakikat kita pelajari sampai rasa. Malam yadu lam yadri, barang siapa tidak merasa tidak tahu. Kita baru cerita Tuhan, belum tahu rasa macam serta Allah, enggak tahu. Sudah pelajar syariat, sudah pelajar tarekat, sudah pelajar hakikat. Jangan salahkan orang belajar makrifah. Kita belum sampai situ, itu tinggi-tinggi. Makrifah bukan pelajaran syariat, makrifah bukan pelajaran tarekat soal hati, ya. Makrifah bukan pelajaran soal hakikat lagi. Tapi makrifah dia kata Rabbu Rabbi birabbi. Hubungan antara Allah. Aku memandang Allah dengan Allah, aku memandang Allah dengan Allah. Batasnya man arafa rabbah pasal jasad, barang siapa mengaku hanya maka karamlah dirinya. Ini jadi jangan salah-salahkan. Kita baru pandai mengucap, membaca dan sembahyang sudah menyalah-nyalahkan orang. Jangan. Dah.
pun tidak 4 macam. Syariat, tarekat, hakikat, dan bermakrifah. Tingkat cara beramal. Nah, umpamanya amal syariat lah. Nah, kok sini enggak lah barangkali ya. Nah, kalau orang syariat umpamanya, tapi bukan di sini. Sini bagus-bagus saya tengok. Amal syariat, umpamanya dia bertasbih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Siapa yang dipujinya, Bu? Kalau dia kata subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Hah? Siapa dipujinya? Allah. Kan ya, Bu? Subhanallah itu kita pujikan Allah, Maha Sungguh Allah. Yang kita. Tapi Allah itu enggak tahu kita kan. Serupa Cina itu. Cina apa nih? Langit dan bumi Allah yang bikin lah kata. Tapi enggak tahu Allah itu. Sama dengan beo-beo itu. Allahu Akbar, pandai dia. Tapi enggak tahu dia. Beo itu kan binatang. Itu maka kata Allah. Ulaika kal'am, mereka seperti binatang, balhum adalu, lebih sesat daripada binatang. Pandai mengucapnya enggak tahu. Supaya tahu. Jadi pandai subhanallah, tapi enggak tahu dia. Allah itu pandai. Itu tingkat syariat. Tarekatnya subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Hah? Allah. Sama saja dengan syariat kalau gitu. Orang tarekat subhanallah, subhanallah, yang dipujinya, yang diingatnya itu Allah sesuai dengan Quran. Wa dzkur rabbaka, ingat Tuhanmu di mana? Fi nafsika, dalam diri kamu. Yang diingatnya. Nah, itu betul. Tingkat hakikat enggak lagi. Subhanallah, subhanallah, siapa yang dipujinya? Bukannya diingatnya, yang dirasakannya. Malan yajlam dari barang siapa tidak merasa, tidak tahu. Macam mana rasa Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Coba akan sertakan diri ibu sama es, apa rasanya? Bu? Coba dekatkan diri ibu sama apa rasanya? Sama es? Dingin. Coba sertakan diri bapak sama api, apa rasanya? Panas. Coba sertakan diri bapak ibu-ibu sama Allah, apa rasanya? Itu yang tak tahu aku. Macam mana mau tahu? Coba. Itu tingkat hakikat. Dirasa. Tingkat ma'rifah bukan lagi subhanallah, subhanallah. Siapa yang dipujinya? Bukannya diingatnya, bukan dirasakannya. Antas hada Allah ilah, yang disaksikannya. Begitu jelas dan terang. Allah itu gaib bagi yang tidak mengenal. Bagi yang mengenal Allah itu nyata dan terang. Coba. Bu, bapak kalau belajar dengan ustaz, Bu, tanya, Bu. Jangan ragu-ragu. Kalau ustaz itu mengerti, kalau nggak mengerti berhenti dari ustaz. Tanya aja, Ustaz, saya bingung Ustaz. Kenapa, Bu? Bingung. Kalau sembahyangnya kita menyembah siapa, Pak Ustaz? Tentu dia menyembah Allah, kan ya? Kalau menyembah Allah itu lebih bingung saya. Kalau sembahyang kita menyembah Allah, Allahnya di muka, di atas, atau samping, Ustaz? Tolong tanya. Oh, mana tahu, kalau nggak tahu apa disembah? Oh, sembahyang aja. Nampak nggak dapat sih? Tahu nggak tahu? Allah punya tahu. Memang tahu, yang tahu. Kalau nggak ingat sesatnya. Dah. Hanya Ustaz, kita kalau sembahyang mesti menghadapkan muka sesuai kita, wajahku. Muka yang mana Ustaz kita hadapkan? Tanya dia. Udah, perintah lagi, Jibril. Kita sembahyang seakan-akan kau lihat ini. Bingung Ustaz, macam mana melihat Allah Ustaz? Di mana lihat? Di muka apa lihat? Suruh Ustaz baca syahadat. Asyhadu an la ilaha, apa arti Ustaz? Tentu dia artinya aku naik saksi dan ya, macam mana menyaksikan Allah Ustaz? Jangan pembohong kita pandai mengucapkan enggak bida. Tanya itu biar sadar Ustaz itu. Ini sekarang ini ditakut ke Rasulullah. 120 hari lagi Rasul meninggal dunia. 4 bulan lagi mau meninggal, dikumpulkannya sahabat. Hadir sahabat waktu itu 60 sahabat. Baca hadis 2 hari. Tak berani. Apakah Rasulullah? Ya ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku sekalian. Ya'ti 'alan nas zamanu la yabqa minal islami ila ismuhu. Akan terjadilah bagi manusia di zaman akan datang Islam itu tinggal nama. Wala minad dini ila rasmuhu. Agama itu tinggal model, tinggal bentuk, tinggal keturunannya lagi. Wala minal Qur'an ila darsuhu. Quran itu tinggal diucapan, tinggal di bibir. Yu'amiru masajidahum wa huwa arabun an zikrillah. Banyak orang nanti beramal di dalam masjid tapi di dalamnya kosongnya ingat Allah. Asaru al-jalika zamanu ulama'hum. Yang paling bahaya di zaman akan datang adalah ulama-ulama. Ini takut ke Rasul. Ulama yang takut ke Rasul.
Islam tidak bisa dihancurkan Yahudi, Majusi, kafir Quraisy, Kristus, Buddha, tidak bisa. Siapapun tidak bisa menghancurkan Islam ini. Tapi Islam itu sendiri, terutama para ulama. Bertanya para sahabat, qultu ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, ulama yang bagaimana engkau takutkan itu? Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, yakuna fil akhir zaman ubadi jahilul ulama'i fasikun, akan terjadilah nanti akhir zaman banyak manusia beramal ibadat bodoh-bodoh, tolol-tolol, disebabkan umat fasik, umat sesat. Berapa banyak umat sembahyang enggak tahu, menyembah Allah tak tahu Allah itu berada di mana, di muka di samping. Ya, itulah Ibu. Ya, mau saya tunjukkan Allah berada di mana? Bapak-bapak mau saya kasih tahu? Ibu mau? Mau ya? Nah, kan kita dengar ustaz-ustaz kan, Ibu selalu nengok TV ya. Ustaz-ustaz selalu berkata kan. Nah, apa kata ustaz ya? Ini saya tunjukkan. Nah, supaya kita dengarkan kata-kata ustaz-ustaz. Apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara para pemirsa, menyerahlah kepada di atas. Mintalah kepada di atas, Bu. Bersujudlah kepada yang di atas. Berarti Bu, Pak, yang di atas itu siapa? Siapa? Kalau lah Ustaz kami bilang begitu, menyerahlah kepada di atas, mintalah kepada di atas, bersujudlah kepada di atas. Berarti yang di atas siapa? Allah, iya kan? Allah. Di atas itu Allah. Ada dasarnya, ada Bu, ada 7 ayat. Al-A'raf 54, Yunus ayat 4, Al-Hadid ayat 4, ada 7 ayat. Bunyinya serupa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah yang menjadikan 7 lapis langit bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Cukup jelaskan Bu, bahwa Allah ada berada di atas ya, di atas. Apa buktinya di atas? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dimiratkan Nabi Bu, sampai ke Araf, jumpa Allah baru ke sembahyang. Belum jumpa Allah enggak ada kasih sembahyang. Dijumpa. Jadi jelas terang menurut Al-Qur'an Allah berada di atas. Mempercayai Quran Bu, rukun iman ya. Barang siapa tidak percaya Quran, hukumnya kafir. Kan itu iman itu kan? Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, lagi percaya apa? Pada kitab, lagi Rasul, lagi hari kiamat, lagi baik jahat dari Allah. Kan itu? Nah, Allah, malaikat, kitab nomor 3. Kitab Quran telah menjelaskan Allah berada di atas aras dengan bukti Nabi Mi'raj di atas. Kalau kita tidak percaya pada Quran, itu orang kafir. Ya Bu? Ya Pak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, percaya nggak Allah berada di atas? Percaya nggak? Percaya. Orang-orang percaya Allah berada di atas itu orang munafik itu. Kenapa munafik? Enggak cocok diucapkannya dengan perbuatan. Coba. Kalau Allah berada di atas, kita ucapkan, kuhadapkan wajah mukaku pada Allah. Kita sembahyang mesti menghadapkan muka pada Allah kan ya. Sedangkan Allah di atas, kenapa sembahyang tak telontang? Allah telontang lagi nih. Asyhadu an la ilaha illallah, saksi kau di atas ya Allah. Jangan jatuh Allah ketimpa aku nanti gitu. Coba. Lain diucapkan, lain dikerjakan. Kalau Allah berada di atas, berarti di bumi ini nggak ada Allah. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah kalah sama udara. Udara di mana-mana ada. Kalau Allah berada di atas, berarti yang pertama kali mengenal Allah orang Amerika sama orang Rusia, naik Apollo. Kita mau naik apa? Orang desa paling tinggi naik pokok kelapa. Coba. Begitu banyak ayat hadis menyatakan kok Allah itu di atas, serupa jawaban dengan kafir. Bisa benar Allah. Coba, begitu banyak ayat. Cobalah catat ayatnya lah. Catat situ. Pertama At-Taubah ayat 40, innallaha ma'ana. Allah itu beserta kita Bu, bukan jauh. Al-Hadid ayat 3, huwa ma'akum aina kuntum. Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana berada Allah itu? Baca Al-Baqarah 186, fa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya pada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, bukan jauh.
Di mana dekatnya? Saya akan baca surah Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min amni warid. Allah lebih dekat, lebih hampir daripada urat lehermu. Lebih dekat, lebih hampir. Di mana hampirnya? Saya akan baca Al-Jariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afal tubsirun. Coba dalam diri kami untuk tengok ke dalam. Diri mana? Wa asbaha alaikum ni'amahu jahiratan wa batinatan. Diri ada jahir dan batin. Kenapa disuruh menengok dalam diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, kenal sama Tuhannya. Barang siapa tak kenal diri, tidak kenal sama Tuhannya. Barang siapa tidak kenal sama Tuhannya, pasti salah sembahnya. Orang-orang salah sembahnya syirik dia, neraka tempatnya. Supaya kita tahu, tingkatkan pelajari ini. Jangan kita hanya pandai membaca begitu aja. Ya, kita tahu. Bu, Pak, kalau kita belajar ucapan dan perbuatan, Bu, nanti Ibu buktikan nanti orang mati itu, Bu. Tengoklah. Enggak laku nanti syariat Islam itu. Ucapan perbuatan enggak berlaku di dalam sekarat maut. Kita akan buktikan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap hidup pasti mati. Innal mautal ladzina tafiru fa innahu mulaqikum. Apabila sudah maut mendatangi kamu, kamu tidak bisa menghindar, tidak bisa melarikan diri, karena maut itu yang mendatangi kamu. Ya, suratul Jumu'ah ayat 8. Tengok, Bu, ya, kita pasti mati. Ingat, Bu, kita ini ada pinjaman, ya. Allah ada meminjamkan buat kita. Ada 7 macam pinjaman, ya. Pinjaman itu masih diambil kembali, dimintanya balik, ditariknya balik itu nanti. Mana pinjaman? Ada 7 macam. Itulah dikatakan sifat makni bagi Allah Ta'ala ada 7 sifat. 7 sifat. Pertama, hayat, ilmu, iradat, kodrat, sama, basar, dan kalam. Hayat artinya hidup. Kita ini hidup yang dihidupkan. Bukan hidup sendiri. Fala yanfa'ul jasad bila ruhi. Tidak hidup tubuh tanpa nyawa, takkan hidup nyawa tanpa Allah. Kita mempunyai ilmu, diberikan ilmu. Ya, iradat pengenalan, kita dapat mengenal sesuatu karena diberikan pengenalan. Kodrat, kita mempunyai kekuatan karena diberi kekuatan. Sama, kita bisa mendengar karena didengarkan. Basar, kita bisa melihat karena dilihatkan. Kalam, pada berkata-kata karena dikata-katakan. Kesemuanya ini kepunyaan Allah, dipinjamkan sama kita. Setiap barang pinjaman mesti kembali kepada yang punya, ya. Pas diambilnya, kapan diambilnya? Nanti di alam sekarat maut. Tahu ibu-ibu dia katakan sekarat maut? Yang dikatakan sekarat maut itu dibilangkan hidup sudah tidak bisa apa-apa. Diteteskan air pun sudah tidak tertelan. Dibilangkan mati, napas bisa ada. Itu sekarat maut. Dengar itu. Nah, kita buktikan nanti kalau kita separuh-separuh saja ucapan perbuatan belajar Islam. Tengok. Telentanglah ayah kita di alam sekarat maut. Telentang. Ya. Waktu ayah telentang, penuhlah mengumpul mengelilingi ayah kita tadi. Siapa mengelilinginya? Cucu-cucunya, anak-anaknya, ibu kita, kakak, abang, saudara, jiran, kerabat, tetangga kita mengelilingi ayah kita di dalam sekarat maut. Apa kerja kita di situ? Sekedar menonton. Pertama kita tonton mata ayah kita, terbeliak ke atas, terbeliak ke bawah matanya, mendelik ke atas, mendelik ke bawah. Main sudah matanya. Ada menonton giginya mulai, katanya. Ada menonton tangan yang mulai tergenggam keras. Ada pula yang mikir nadinya, tinggal satu-satu lagi detakannya. Dan ada pula yang membacakan Yasin. Kalau ada orang mati dibacakan Yasin, tujuan baca Yasin lain tidak ada, supaya cepat mati, kan itu. Coba kalau belum mati bacakan Yasin, kok tempeleng saudaranya kita. Kurang ajar kali, orang belum mati bacakan Yasin pula. Nah, tempeleng itu memang. Tapi kita tengok macam mana, Pak? Macam mana, Bu? Nampak udah tanda-tandanya. Ini jam 3 malam ini. Udah ngantuk. Bacakan Yasin cepat mati. Mati dia pulang tidur ngantuk kali. Bacakan Yasin, Pak Dibas mati. Pak pun tidur. Habis. Coba. Nah, pada detik-detik terakhir. Bukan detik-detik kemerdekaan. Detik-detik terakhir dia angkat Allah sifat makni yang 5. 7 tadi. Iradat, kodrat, sama, basar, kalam. Pengenalan, kekuatan, pendengaran, pandangan, ucapan diangkat Allah. Miliknya dia punya. Siapapun tidak bisa menghalang. Tinggal 2 sifat makni. Hayat dengan ilmu. Nafas dengan ilmu. Kalau berilmu. Tinggal satu-satulah nafas ayah kita tadi.
Datang Rasulullah berkata, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan olehmu kepada orang yang akan mati, tidak ada Tuhan selain Allah. Ajarkan, bisikan di telinganya, la ilaha illallah. Telinga sudah pekak, nggak ada arti sama dia. Tunjukkan ayat Quran di matanya, mata sudah buta. Suruh baca Quran dia. Pernah juara musabakah, ya, juara dunia 1000 kali. Suruh baca, lidah sudah keluh, tidak ada juara sekarat maut. Suruh bangkit, ayah, tegaklah ya, bangkitlah ya, ambil uduklah ayah, salatlah ayah. Tinggal berapa menit lagi ayah di muka bumi, cepat tegaklah ya. Iradat kodrat tidak ada lagi. Deking tidak ada deking. Yomalayan paumalun wala banun. Siapapun tidak bisa menolong kamu sekarat maut. Anda tolan kaum kerabat anak bini harta karun. Tidak bisa. Coba ilmu apa? Ya. Lakinu mautakum la ilaha itu bukan untuk orang yang mati. Ajarkan kepadamu orang yang akan mati. Yang akan mati ini kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka belajar mengenal Allah, bukan orang mau mati. Nah, salah, orang sudah mau mati diajar. Nggak mungkin. Kita ini yang akan mati. Nah, jadi, cobalah. Kalau sudah begitu, ilmu apa mau dipakai? Kalau ilmu pandai ucapan perbuatan, dibisikkan orang telinga peka, tunjukkan ayat mata buta, suruh baca lidah keluh, suruh bangun anggota lumpuh dan kaku. Ilmu apa? Coba berbalas pantun kita malam hari ini. Apa kata pantun? Pohon jelatang di tepi laut, gugur bunganya dimakan ikan. Kalaulah datang semalaikat maut, ilmu apa mau digunakan? Ilmu lidah keluh, mata buta, telinga peka. Ilmu apa? Coba jawab pantun saya. Bisa? Apa jawabnya? Orang nelayan pergi ke laut, pukat dibawa penangkap ikan. Kalaulah datang semalaikat maut, ilmu hakikat itu gunakan. Sesuai dengan firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Siapapun tidak bisa menolong kamu sekarat maut. Anda tolan kaum kerabat anak bini harta karun kecuali hati taslim yang ingat Allah. Aswara 88. Ya, tingkatkan Bu. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, maut tambah dekat Bu. Siapkan diri. Jangan belajar ucapan dan perbuatannya ya. Gak ada arti nanti. Apalagi nanti ibu-ibu berangkat haji nggak punya ilmu Bu. Aduh. Di sana itu apa namanya? Baitullah. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Ya. Pernah saya waktu di Pondok Gede bersama-sama waktu sama Azwar Anas, sama Faisal Tanjung, Panglima Abri Debari. Setelah saya tanya, Pak Faisal, saya mau bertanya. Nggak mau. Kalau Buya tanya, saya nggak. Yang pantas saya bertanya, bukan itu Pak Faisal. Ini yang saya tanya kenyataan. Waktu Pak Faisal berangkat naik haji sama Pak Harto, itu tanya, itu bolehlah. Jangan tanya macam-macam, agak nggak ngerti aku kan. Pak Faisal waktu berangkat haji sama Pak Harto kan dikasih fasilitas oleh Raja Fahd masuk ke Ka'bah kan? Betul. Masuk orang Pak Harto masuk. Yang saya tanya, Pak Faisal, itu namanya Baitullah kan? Iya, Baitullah artinya rumah Allah. Waktu Pak Faisal masuk ke dalam Ka'bah itu, ada Allah duduk merokok situ. Oh, enggak ada. Jadi ada apa di dalam? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Kenapa dikatakan Baitullah? Coba, itu blong aja Bu, kosong aja Bu. Dulu zaman waktu sampai hijrah di Madinah, dimasukkan lata dan sudah patung di sini. Kembali direbut Rasulullah Mekah itu dikeluarkan ya. Coba kalau itulah rumah Allah, berpikirlah kita. Yang membangun Ka'bah itu siapa? Manusia. Ya, gotorongnya baik. Masa rumah Allah manusia membuat kecil kali, sempit kali rumah Allah. Kenapa dikatakan itu Baitullah? Berdiri Adam 40 tahun situ bertobat. Waktu tidak ada sembahyang, ingat. Sambil berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ya Allah, ampunilah.
Aku telah menjalimi diriku ya Allah. Jika engkau tidak ampuni aku menjadi manusia merugi nanti. Berikanlah aku rahmat. 40 tahun. Di situ dibangun Ka'bah. Maka itu dikatakan Baitullah bukan rumah Allah, tempat mengingat Allah. Jadi kalau nggak ingat, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Sesungguhnya orang yang musyrik hati tidak ingat Allah itu najasun, najis kotor, diharamkan menghampirinya. Di luar aja Arab, apalagi masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Supaya tahu kita. Jadi maka itu ada hadis berkatakan nanti di akhir zaman Ka'bah itu banyak yang tawaf binatang-binatang. Kita bingung belum punya ilmu. Dari mana pula binatang bisa masuk? Sedang itu pintu-pintu dijaga ketat. Rupa sudah punya ilmu baru kita tahu. Ulaika al-an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika mughafilun. Itu orang lain yang tidak ingat Allah. Al-Arab banyak yang binatang. Coba ibu-ibu di Arafah, apa kata muasasah ketua kloter? Ukub di Arafah apa yang ibu kerjakan? Banyak majak baca Quran bu ya. Coba lah. Kalau nanti tanya Ustaz, surat apa, hadis apa, perintah Allah kalau ukub di Arafah baca Quran? 14 ayat dalam Quran itu. Pertama Al-Baqarah ayat 200 saya tengok. Fa'iza qaditum manasikum fazkurullaha katsira. Apabila kamu melaksanakan haji, banyak-banyak ingat Allah. Macam mana bisa ingat belum kenal? Kalau disuruhnya baca Quran macam-macam kita ingat nanti. Dibaca Tabat teringat Abu Lahab, baca antara tentara gajah. Dibaca surah Al-Maidah, diharamkan atas kamu makan darah, diharamkan atas kamu makan bangkai, diharamkan atas kamu makan daging babi, kepandang awak muncung babi dirapah sana. Arti ukub itu apa? Berhenti. Apa diberhentikan? Inna sama wal basar wal fuad. Hentikan ingatan, pandang, pendengaran. Itulah. Ingat Allah. Hentikan ingat pandangan. Itu ukub, berhentikan. Ingat pada Allah. Kalau enggak ingat, ma'amila ibnu Adam amalan anjal min ajabillah min dzikrillah. Apapun amalan Adam tidak diterima. Dia tidak dapat melepaskan ajab Allah kecuali ingat Allah. Enggak diterima. Habis masuk kita haji mabrur, dia jadi mabur. Mabur ke sana, mabur ke sini. Sampai di sini menjadi haji namuto namanya. Coba Bu, Pak, ada ustaz ini, surat apa, hadis apa? Orang enggak kenal Allah, enggak ingat Allah, pergi haji, sembahyang kasih pahala masuk surga. Tolong tunjukkan nama saya. Hadis saya ini keras nada saya mengajak ibu-ibu, kasihan saya bapak ibu-ibu. Ibu sujud, lidah membaca, apalah ibu ingat, bapak ingat. Ini saya kasihan. Apa nih? Kan menghayal kita. Coba. Tauhid diajar, cerita tauhid. Di lidah tauhid kita. Allah itu sah. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada misal sesuatu pun. Cerita. Cina-Cina pun bisa kalau di lidah. Tauhid itu bahasa Indonesia konsentrasi ya. Mentauhidkan, mengkonsentrasikan. Arti tauhid mengesahkan Allah. Arti esa jangan duakan Allah, satukan. Apa disatukan? Perintah Allah 7 ayat Isra 36. Inna sama wal basar, satukan ingatan, pandang, pendengaran. Itu tauhid. Kemana disatukan? Kepada Allah. Di mana tempat menyatukannya? Qalbul mukminin baitullah, hati orang itu rumah Allah. Macam mana cara menyatukannya? Mutu gabla anta mautu, coba matikan dirimu sebelum engkau mati. Apa yang dimatikan? Coba matikan ingatan, pandang, pendengaran. Kalau enggak punya ilmu, dimatikan ingatan, apa mau diingat? Dimatikan pandangan, apa mau dipandang? Dimatikan mendengar, apa mau didengar? Itu tauhid. Jelas. Bu, yang terakhir sampai ya, setengah 12. Jam 10 sudah 1,5 jam. Ibu-ibu capek belum? Ibu-ibu capek belum? Enggak jawab ya, tapi kalau capek saya tutup aja ya. Bapak-bapak sudah capek belum? Isi sanggup mendengarnya. Bapak ya, suara saya nada keras ya. Tugas saya wabali menyampaikan ayat. Kata-kata Allah dan Rasul saya sampaikan. Kalau bapak ibu marah sama Allah dan Rasul. Saya cuma menyampaikan. Ya, Bu, apa sebab
buat malu tidak mau orang jahiliyah. Dan salah. Kena takutnya malu dia, anaknya lahir perempuan tanam. Takut nanti besar jadi anak gadis, entah hamil dibikin orang, takut malu, bagus tanam aja. Nah, gitu orang jahiliyah. Jangan kena takut malu. Kita kan enggak sekarang. Lahir anak coba dibaca koran di TV, campakkan tong sampah, diparet, solokan, dicampakkan orang. Lebih parah zaman jahiliyah. Ya kan? Nah, orang jahiliyah belum pernah dalam sejarah bapak kandungnya menodai anak kandungnya. Belum pernah. Tadi aja di TV sudah dijelaskan. Ya? Nah, banyak di aplikasi Tangerang, bapak kandung menodai anak kandung. Sudah terjadi. Orang jahiliyah enggak mau itu. Ini orang Islam semua. Zaman jahiliyah tidak pernah anak kandung menodai mak kandungnya. Tengok waktu di Bekasi. Coba diancam ibunya. Saya lihat sampai ibu mengatakan, aku ibumu nak. Kalau sudah hafal kali dikasihnya 500.000, pergilah nak. Pergilah sana. Tidak. Ketika mak enggak mau, terpaksa anak kandung menodai mamanya. Zaman jahiliyah enggak ada. Kenapa Pak ibu-ibu bisa terjadi begitu? Kenapa ya? Mari saya jelaskan. Ya, saya jelaskan ini udah bangkrut kali ini. Tadi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22 tadi ya. Fawailul kasyatu qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dalalin mubin. Celaka bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka sesatnya nyata. Orang yang ingat Allah itu hukum Allah sesatnya nyata. Dalalah sesat mubin nyata. Kalau sudah sesat sampai mana sesat orang itu? Jelaskan Al-A'raf 179 tadi kan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itu orang yang lalai tidak ingat Allah. Ya. Nah, jangan enggak ingat lah, lebih sesat dari binatang. Yang ingat Allah itu hamba Allah. Ana ma'abdi mazakarni, aku berserta dengan hamba ingat aku kata Allah. Jadi enggak ingat itu lebih sesat daripada binatang. Coba ya. Suami istri sekarang. Suami istri. Istrinya sudah belajar, sudah bisa kenal mengingat Allah. Suaminya belum. Waktu dia seksual bersama, berarti si istri dikerjai binatang. Dah. Sekarang lakinya pula sudah bisa ingat Allah, sudah kenal Allah. Istrinya belum. Waktu dia sama, berarti suami mengerjai binatang. Sama-sama tak ingat, sama-sama binatang. Lahir anak binatang. Apa enggak kacau gitu? Quran membilang. Itulah hancurnya. Jadi ini semua ulama menghancurkan ini. Sampai Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummatin ala salatin wa sab'una firqah. Demi Allah, nyawaku di tangan Tuhan. Setelah nanti aku tidak ada, umatku akan berpecah-pecah bergolong-golong menjadi 73 golongan, 73 firqah. Fawaidatun fil jannah, hanya satu golongan saja masuk ke surga. Wasintani wasabauna finnar, yang 72 bulat-bulat masuk neraka. Waman hum fil jannati ya Rasulullah, siapa yang mereka yang masuk surga ya Rasulullah? Qala ahli sunnah wal jamaah. Ya saya enggak bisa jabarkan lagi, panjang nanti sudah banyak. Ya. Jadi Islam sudah pecah, Bu. Sudah 73 golongan. Tengok di Indonesia berapa banyak Islam. Islam kaum muda, Islam kaum tua, mengaku Islam Muhammadiyah Muhammad, tapi tak pernah kenal Allah. Ya? Islam jamaah, Islam engkara sunnah, Islam Ahmadiyah Qudiyah, Islam Darul Arkam, Islam Jaulah, Islam Sunni, Islam Syiah, Islam lonjong, Islam cebol, Islam gundul, macam-macam Islam di Indonesia. Cobalah. Sampai partai Islam sekarang 26 partai. Pecah Islam. Baca surah Anfal, An-Nahl. Coba baca itu. Kamu tidak bisa bersatu, kata Allah. Walaupun kau habiskan hartamu sebanyak langit, habiskan harta sebanyak bumi, enggak bisa bersatu. Hanya aku nanti menyatukan bila hati hamba-hambaku sudah mengingat aku. Enggak usah, kalau sudah satu hati sama-sama mengenai Allah, disatukan Allah. Tapi bukan mudah orang yang Allah itu. Bukan sikit ya. Orang yang Allah itu. Kalau sikit bahasa Arab kalil, sikit. Ini bukan kalil. Wa kalilum min ibadah syakur. Sangat sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur dengan Allah itu. Sahabat 13. Bisa dihitung. Ya. Nah, pecah Islam.
Berantakan Islamnya, pecah. Nah inilah, ini sebabnya maka berantakan. Kadang-kadang ya, yang sama-sama nggak ingat sama binatang, lahir anak binatang. Bahkan kadang-kadang yang menikahkan pun binatang. Nggak ingat ya kan? Nggak kenal Allah. Nah ya, binatang. Itulah parahnya. Maka itu bapak dan ibu-ibu, kalau kita sudah punya anak gadis umur anak perempuan umur 10 tahun, ya nanti mungkin 20 tahun dapat pertemuan, ya. Nah, kalau ijab kabulnya itu hanya 7 kalimat, mudah ngapalnya. Mudah ngapalnya. Nah, jangan nikahkan anak sama orang mah, kita langsung. Kalau ijab kabulnya itu kan cuma 37 macam saja bicaranya itu. Nah, perhatikanlah ya. Nah, dihafal. Kalau udah anak kita 10 tahun umurnya, dia sampai 20 tahun dan sebagainya, masa 10 tahun nggak bisa ngapal. 10 tahun nggak terapal, 7 macam saja. Bapaknya anak kita Fatimah, minantu kita yang akan kita nikahkan Ali umpamanya. Coba 7 kalimat saja. Ali, 1. Kunikahkan engkau. 2. Dengan anakku. 3. Siti Fatimah. 4. Emas kawinnya 5. 100.000 rupiah. 6. Tunai 7. 10 tahun nggak terhafal itu. Yang parah lah pula. Kalau ijab kabul 10 tahun tak terhafal. Ya Allah ya Rabbi. Soal tak nikah doa serahkan sama P3 antai. Dia kan pegawai pencatatnya. Serahkan. Yang penting kita nikahkan. Tetapkan ingatan kita. Satukan ingatan menantu kita mungkin. Imankan dulu dia. Baru salurkan, tangkap tangannya. Asyhadu Allah. Rasakan macam mana kecinta Allah. Sudah kita sebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru Ali, kunikahkan engkau dengan anakku Siti Fatimah, emas kawinnya 100.000 rupiah tunai. Masukkan nikah dalam. Nikah jahir dan batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu jahirata wa batinatan. Allah mengkurniakan kedepanmu ada nikmat jahir, ada nikmat batin. Luman. Mana nikmat jahir? Enak melihat, enak mendengar, enak mengunyah, enak memegang, enak melangkah, maaf beri maaf, enak bersama suami istri. Waktu kita merasakan nikmat jahir, kita tidak ingat nikmat batin, dihukumkan jinah batin. Kata Allah, bukan kata saya. Begitulah kemunduran Islam ini sekarang. Ya, tinggal ucapan dan perbuatan, hakikat Islam tidak. Ya, inilah. Nah, jadi hasilnya saya ucapkan pada bapak ibu, peringatan Maulid ini kita akan meniru contoh Rasulullah. Tirulah perbuatan Rasulullah itu. Ya, saya rasa sampai sini. Carilah dunia di dalam dunia, Bu. Di dalam dunia ini, Pak, ada akhirat. Carilah akhirat di dalam dunia. Di dalam akhirat dunia tidak ada lagi. Ngerti kira-kira? Kita mencari dunia dalam dunia inilah. Di dalam dunia ini ada akhirat. Maka kita cari akhirat ini dalam dunia. Di dalam akhirat dunia tidak lagi. Ya? Nah, ya. Yang terakhir, Bu. Nah, yang saya ini bisa cara Ibu beramal dulu. Amal kita, Bu, bukan banyak-banyak ya. Bukan banyak-banyak. Pertama, ingat Allah. Kedua, puji Allah dan Rasul. Ketiga, doa. Keempat, kerjakan. Lain tidak ada. Sembayang begitu, haji begitu, tetap. Nah, sembayang juga. Pertama, ingat dulu. Kalau bisa kenal Allah, ingat. Sebab tujuan sembayang, wa aqimi saja kita ingat. Sudah ingat. Pertama ingat. Kedua, puji Allah dan Rasul. Macam mana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Puji Allah. Baru puji Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dan puji Rasul. Ingat Allah, puji Allah dan Rasul. Ketiga, doa. Ya, rukuk dan sujud, puji dan doa. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qali. Pujinya subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Doanya rabbana, ya Allah Tuhan kami, individu ya Allah Tuhanku. Puji lagi, wa bihamdika, segala puji bagi Engkau. Doa lagi, Allahumma qali, ampunkan aku ya Allah. Ampun. Duduk antara sujud itu doa mutlak yang perintahkan Jibril pada Muhammad. 8 kalimat. Rasulullah di pintu gerbang Multajam dibacanya. 8 kalimat.
Ini doa mutlak. Barang siapa dapat membaca di antara dalam kalimat itu, pandang ingat hatinya kepada Allah, wa mimadabbatin fil ardi Allah juga. Tidak ada hambaku yang di dunia ini urusan dunia yang tidak kuselesaikan, dan kubuka kesenati pintu gerbang rezeki pada dia. Rizquha al-ankabut. Ya, mana yang 8? Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pertama, Rabbir firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, cukupilah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warjukni, berilah rezekiku, wahdini, tunjuki aku ya Allah, wa'afini, afiat kesehatannya ya Allah, wa'fu anni, maafkanlah aku senantiasa. Mau apa kita lagi? Coba kita nggak pelajari, kita bantu jam sembahyang Allah itu mereka tanya. Coba ada yang kita rasakan, ada yang kita pandang. Kalau kita mau minta sama Allah, Bu, jumpai ya Allah. Kita Nabi Muhammad gimana sih yang mau minta? Jelas terang, baru Rabbir firli, ampunkan aku yang. Ya, itulah. Itu amal. Ingat Allah, puji Allah dan Rasul, doa dan kerjakan. Haji pun begitu. Puji Allah. Wal takut subhanallahi walhamdulillah. Ingat dulu. Hati diminta pertanggungjawaban. Hati kali dipilih. Hati kita mengingatkan Allah. Lidahnya memuji Allah, anggota berputar. Ini lidah membaca. Ya, Anda hati ke mana? Tak ingat. Haji labi-labi. Putus kita. Ya, kita panggil Pak Haji dulu berdoa tempat kita. Tolonglah berdoa sama mengirim arwah. Sedangkan Pak Haji tak ingat. Yang tidak ingat kata Allah lebih besar dari binatang. Binatang berdoa mana sampai? Yang menyampaikan kepala doanya kan Allah. Kita nggak ingat Allah, siapa menyampaikan? Ini saja. Saya rasa sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang maaf dan batin. Saya sekedar menyampaikan Allah supaya kita dapat mengerti dalam agama Islam ini. Ya, saya ulangi lagi. Saya mohon maaf dan batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikannya dapat kita ambil hikmah dan faatnya serta dapat kita laksanakan bersama-sama. Masuklah kita pada acara yang terakhir, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Khalifah Arsyad. Kepada Bapak Khalifah kami persilahkan dengan segala hormat. Bahwasanya setiap malam Rabu di sini diadakan pengajian. Cuma sekarang sudah dirubah. Nah, dulu sekali seminggu. Dari sekarang sudah dirubah menjadi sini sebulan sekali untuk umum. Sekarang 3 minggu dalam sebulan kami adakan bertawajuh di rumah. Jadi jangan tiba bapak ibu-ibu heran ya. Jadi kenapa diadakan ini pengajian ini? Ya kata Rasulullah. Nah ini kata Rasulullah, "Idza madha 'alal mu'minina 40 yawman wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu," kata Rasulullah. Apabila sudah sampai 40 hari tidak pernah ya, jumpa dengan majlis taklim. Nah, kata Rasulullah, qasa qalbuhu, hatinya bisa jadi batu, bisa jadi keras, tak menerima kebenaran lagi. Itulah kata Rasulullah. Ya, wajah surah alal kabair. Lama-lama kalau sudah tak, ya lama kita enggak mengaji, bisa lama-lama melaksanakan dosa besar. Fa innal ilma hayatul qalbi, kata Rasulullah, ilmu itu dapat menghidupkan hati. Jadi oleh karena itulah saya mengimbau kepada kita semuanya yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kiranya kita di masjid ini nanti kita adakanlah pengajian ya. Jadi kata Rasulullah, dan ada pesan-pesan oleh Ihya Ulumuddin dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali ya, ini ada pesan walaupun tidak saya disuruh ya bicara sebentar, hanya tugas saya doa ya, ingin juga menyampaikan sedikit. Yang ketiga itu katanya, kalau manusia itu nampak kamu sibuk,
Itu saja kerjaan, menyalahkan diri orang lain, aib orang lain, cacat orang lain sajalah yang dibicarakan. Ya, menghina, mengejek, mencaci. Itu saja yang dibicarakan. Kau pun sibuk juga. Sibuk. Macam mana sibuknya? Sibuklah. Sibukkan dirimu. Periksa dirimu, kata Rasul. Katanya, cari aib dirimu sendiri. Sampai di mana sudah ilmu? Sampai di mana Islamnya, imannya, betul kita sudah apa tidak? Sebab kata Rasulullah, istafti qalbaka wa in aftukal maqtul. Tanyalah dirimu sendiri, periksa dirimu sendiri. Sekalipun ada orang memberikan fatwa kepada kamu, sekalipun ada orang memberikan fatwa pengaji kliniknya, ya tanya diri sendiri. Sampai di mana sudah ilmu kita? Sudahkah kita benar? Sudahkah kita Islam? Sudahkah kita beriman? Sudahkah kita betul takwa kepada Allah? Sudahkah banyak amal yang kita sumbangkan? Jadi jangan kita memeriksa diri orang lain, tapi tanya diri sendiri. Sampai di mana sudah ilmu kita? Betul amal kita itu apa tidak? Itu kitalah. Betul kita sudah Islam atau beriman? Tahukah kita sudah iman itu apa? Jangan salahkan diri orang lain. Itu makanya diadakan pengajian di sini. Jadi mana yang kurang jelas silakanlah mengaji, bukan dibeda-bedakan, tidak. Ini kadang-kadang lama-lama macam jantung pisang, Bu, Pak. Ya, mula-mula ada 20 orang, lama-lama tinggal 15, macam jantung. Ini sekarang umat Islam. Sekarang ini mulai sekarang inilah dengan adanya peringatan yang kita adakan ini, ya. Dzurriyyatihi wa li ahlina wa li ahlihi wa li ahwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sa'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyina wa habibillahi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qailil khairi wa rasulur rahmah. Allahumma ba'asul maqamal mahmud alladhi yabituhu fihi al-awwalun wal akhirun. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbi, ampunkanlah kami dari sekalian dosa kami, dosa besar, dosa kecil, zahir dan batin, perkataan kami, kelakuan kami, niat kami yang tersembunyi dan yang nyata, hingga darah yang setitik, rambut satu helai. Sujudlah kami minta ampun padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan dosa kedua ibu bapa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun yang mati. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau turunkan jugalah bantuanmu kepada kami, ya Allah. Jadikanlah peringatan yang kami adakan pada malam hari ini peringatan maulid yang Engkau berkahi dan Engkau ridhoi, supaya dapat menambah ilmu, iman, amal dan takwa kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah peringatan yang kami adakan pada malam hari ini, ya Allah, peringatan yang dapat menjalin persatuan dan kesatuan, sehingga kami dapat seia sekata sehina semalu yang kami berada di Aid Nabar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkanlah ingatan hati kami, ya Allah, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu bekerja, di mana saja kami berada, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hindarkanlah dari dalam hati kami ini saling hasad menghasad, dengki mendengki, fitnah memfitnah,
caci mencaci di antara kami sesama umat Islam ini, khususnya di daerah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, gerakkanlah hidup diri kami dalam mengenal Allah. Hidupkanlah diri kami dalam mengenal Allah. Matikanlah diri kami dalam mengenal Allah. Tatkala berbangkit mengenal Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami kebahagiaan mulai dari dunia ini hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.